Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam para mahasiswa maupun mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk mata kuliah strategi pemasaran. Oke, hari ini kita akan kuliah kembali dengan materi yang berbeda, yaitu mengelola komunikasi massa. Oke ya. Nanti satu lagi mengelola komunikasi pribadi. Jadi ada dua komunikasi di sini, yaitu komunikasi massa dan komunikasi pribadi. Di video ini akan saya jelaskan mengenai komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu ada terdiri dari iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Oke ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita. Nanti akan saya buat seperti biasa ada dua video. Yang video pertama ini mengenai komunikasi massa, lalu video yang kedua adalah mengenai komunikasi pribadi. Oke ya. Baik, kita masuk ke slide bagian pertama. Bentuk komunikasi massa yang pertama adalah periklanan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai advertising. Jadi, periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Oke ya. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan. Ya, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik konsumen. Oke ya, kita sering melihat iklan di televisi maupun media massa lainnya. Sebenarnya mungkin perusahaan cukup ada biaya besar di situ ya, tapi biaya besar yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat iklan itu sebanding dengan hasil penjualannya nanti gitu ya. Jadi walaupun maksudnya penjualannya itu iklannya bayarnya mahal gitu ya, tapi penjualannya diharapkan akan melebihi dari biaya periklanan. Ada hal penting yang harus kita perhatikan di dalam iklan ya. Jadi di iklan ini ada istilah 5M dari iklan. Yang M pertama adalah mission ya, atau misi. Jadi misi ini mencakup ada tujuan penjualan dan tujuan kita membuat iklan itu apa ya. Lalu ada M yang kedua adalah money atau uang ya. Jadi faktor yang harus dipertimbangkan misalnya ada tahap-tahap dalam produk life cycle ya, lalu pangsa pasar dan basis konsumen kita, lalu masalah persaingan dengan pesaing ya, lalu frekuensi iklan, lalu kemampuan penggantian produk ya, itu berhubungan dengan money atau uang. Lalu ada message atau pesan ya. Pesan, jadi di sini kita membuat iklan itu pasti akan menyampaikan suatu pesan ya. Jadi ada pembentukan pesan, evaluasi dan pemilihan pesan, pelaksanaan pesan, review tanggung jawab sosial ya. Lalu M berikutnya adalah media. Oke. M media itu artinya jangkauannya, kita menggunakan media apa ya, frekuensinya berapa kali, lalu dampaknya yang nanti melalui media ini apa dampaknya gitu ya. Lalu jenis media utama apa, sarana media khususnya kita pilih apa, penetapan waktu media kapan, alokasi medianya secara geografis gimana gitu ya. Misalkan kalau wilayah Jawa Barat ya mungkin kita cocok dengan menggunakan bahasa Sunda. Jadi nggak mungkin kalau ada bahasa Sunda kita tempatkan iklan kita itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur, jadi tidak cocok gitu ya. Oke, lalu M yang terakhir ya, 5M itu yang terakhir adalah measurement. Measurement itu artinya adalah pengukuran ya. Jadi kita melihat nanti dampaknya, andai kata kita sudah membuat iklan di media massa ya, dampak komunikasi dan dampak penjualan itu seperti apa gitu ya. Makanya kita harus lihat kita sudah mengeluarkan biaya nih buat iklan gitu ya. Lalu dampaknya itu secara pengukuran gimana, bagus nggak iklan yang kita buat itu gitu ya. Lalu ada hal yang sangat penting sekali pada saat kita memutuskan untuk membuat iklan ya, yaitu menentukan tujuan iklan. Jadi tujuan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada beberapa jenis iklan ya, ada 4, yaitu yang pertama ada iklan informatif, kedua iklan persuasif atau pengaruh,
dan ketiga iklan pengingat, dan yang terakhir adalah iklan penguat. Kita bahas satu persatu jenis-jenis iklan ini. Pertama adalah iklan informatif. Apa sih maksudnya iklan informatif itu? Jadi iklan informatif itu sebenarnya di dalam iklan itu menginformasikan sesuatu, ya. Kita lihat contoh di dalam slide, ya, seperti contohnya ada Indomie sensasi cabai hijau, ya. Apa yang diinformasikan oleh pihak Indofood, ya, terutama produsen Indomie ini? Oh, ternyata Indomie ini sekarang ada mie goreng yang mengandung cabai hijau. Itu ibaratnya apa? Dia memberikan informasi, ya, memberikan informasi kepada konsumen bahwa sekarang Indomie itu ada yang sensasi cabai hijau, ya. Lalu ada yang bawahnya iklan mobil, ya. Di situ tertulis bahwa Daihatsu itu sudah power steering dan menggunakan tachometer. Oke, ya. Jadi pihak Daihatsu tuh dia ingin memberitahukan kepada konsumen bahwa jika kita membeli mobil, ya, mau Xenia maupun yang produk-produk lainnya, bahwa Daihatsu ini dia sudah dilengkapi teknologi power steering. Jadi namanya setir itu dia tidak akan berat lagi, ya. Jadi ada power steering, jadi setir itu ringan, ya. Lalu ada tachometer. Itulah yang ingin disampaikan pihak produsen kepada konsumen. Makanya di sini disebut sebagai iklan informatif. Oke, lalu iklan selanjutnya adalah iklan persuasif. Jadi iklan persuasif ini artinya apa? Iklan yang memberikan pengaruh kepada konsumen. Ya, contohnya misalnya Matahari nih, ambil salah satu, ya. Matahari ini dia memberikan iklan, ya, dimana menginformasikan bahwa dalam satu hari itu ada diskon, ya, 50 plus 20%, ya. Jadi sebenarnya di sini Matahari ini dia berusaha untuk memberikan pengaruh kepada konsumen untuk apa? Untuk belanja pada satu hari itu. Misalkan midnight sale gitu, ya. Midnight sale itu kan memang ibaratnya cuma tengah malam aja kita belanja, ya, tapi dengan iming-iming diskon yang besar sehingga membuat si konsumen itu jadi pengen belanja kan. Kenapa? Karena diskonnya besar. Yang tadinya harganya mungkin 1 juta, hanya dengan harga 200.000 bisa kita dapat barangnya gitu, ya. Nah, itulah arti dari iklan persuasif. Iklan sebagai pengingat, ya. Contohnya kita ambil salah satu adalah teh botol Sosro. Oke, ya. Ingatkan slogannya bahwa apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Betul gitu ya iklannya, ya. Nah, makanya di sini artinya apa? Artinya pihak Sosro, ya, teh Sosro ini dia mengingatkan kepada konsumen bahwa setiap kita makan itu minumnya ya jangan yang lain lah, minumnya khususnya apa? Teh botol Sosro. Nah, itulah artinya iklan sebagai pengingat. Oke, yang terakhir adalah iklan penguat. Artinya apa? Artinya kita memberikan informasi kepada konsumen, ya, dari iklan kita untuk menguatkan suatu arti, ya. Contohnya misalnya rokok gudang garam, ya. Di sini ada tulisan slogan pria punya selera. Nah, kesannya tuh, maaf ya, bukannya saya mengajari merokok, ya. Dengan merokok gudang garam itu berarti yang pria ini dia mempunyai selera gitu, ya. Jadi gudang garam tuh memang berkualitas dan memiliki cita rasa yang tinggi, terkesan seperti itu, ya. Lalu di gambarnya juga terlihat bahwa ada seorang pria petualangan dan ada harimau, ya. Kesannya wah, pria ini macho, kuat, tangguh, seperti itu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya si perusahaan ini memberikan penguatan terhadap suatu produk bahwa gudang garam ini identiknya adalah bagi pria-pria yang tangguh, yang macho gitu, ya. Lalu yang memiliki selera. Yang penting sekali yaitu kita harus memperhitungkan mengenai anggaran iklan. Oke, ya. Jadi anggaran iklan ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran iklan. Yang pertama, tahap dalam product life cycle. Kita harus tahu, ya, dari tahap perkenalan, lalu pertumbuhan gitu, ya, lalu maturity, lalu decline. Nah, seperti itu kita harus tahu, ya. Lalu yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen.
Oke ya. Yang ketiga ya anggaran dari sisi persaingan dan kerumunan ya. Lalu keempat frekuensi iklan, kita di TV atau di media massa mau berapa kali gitu ya. Lalu yang kelima kemampuan penggantian atau substitusi produk. Jadi misalnya kalau misalkan saya nggak bisa makan nasi, saya makan apa ya? Oh, makan mie misalnya, contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah profil jenis media iklan utama. Oke, saya minta nanti saudara maupun saudari baca ya PPT-nya ya. Jadi media itu bisa surat kabar. Nah, nanti kita lihat keunggulannya apa, lalu keterbatasannya apa, seperti itu ya. Lalu televisi, lalu ada pengoperasian langsung, radio dan lain-lain. Sampai dengan sekarang sudah industri 4.0, berarti kita menggunakan internet. Memutuskan media dan mengukur keefektivitasan ya. Jadi pemilihan media adalah proses menemukan media yang paling efektif, baik itu dari sisi biaya ya, untuk menghantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran. Jadi mengukur efektivitas ini pertama kita lihat dari sisi jangkauan atau kita sebut R ya, lalu frekuensi atau F, lalu dampak atau impact I ya, lalu total jumlah paparan ya, itu kita kasih simbol E adalah sama dengan R kali F. Lalu yang kelima jumlah paparan tertimbang ya, itu R kali F dikali I. Oke, selanjutnya adalah suatu bagan ya, yang menunjukkan hubungan antara percobaan, kesadaran, dan fungsi paparan. Oke, nanti dimengerti aja ya. Yang pertama ini ada hubungan antara tingkat percobaan produk dan tingkat kesadaran pemirsa. Jadi kita di sini akan mengukur dari sisi percobaan dan kesadarannya ya. Lalu ada hubungan antara tingkat kesadaran pemirsa serta jangkauan dan frekuensi paparan. Jadi kita akan membandingkan antara kesadaran si pemirsa, maksudnya konsumen ya, dan jangkauannya. Oke, lalu memilih jenis media utama. Ya, perencanaan media membuat pilihannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melihat dari sisi kebiasaan pemirsa media sasaran ya. Lalu yang kedua, kita harus melihat dari karakteristik produk yang kita iklankan. Yang ketiga, karakteristik pesan yang akan kita sampaikan. Yang keempat adalah masalah biaya. Oke, lalu memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Yang pertama, kontinuitas atau continuity. Artinya apa? Paparan muncul secara konsisten sepanjang periode tertentu. Misalnya ada sirup marjan nih ya. Sirup marjan ini dia setiap bulan Ramadan pasti dia rutin aja ada gitu ya. Karena apa? Karena momennya pas ya, dan dia continue setiap hari ada gitu ya. Oke, lalu yang kedua konsentrasi ya, atau concentration. Jadi paparan yang terkonsentrasi pada satu waktu tertentu memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan dalam satu periode atau musiman tertentu atau hari libur yang terkait. Nah, tadi kembali lagi seperti sirup marjan ya, dia khusus di bulan Ramadan dan Lebaran ya. Kan musimnya memang pas bulan Ramadan seperti itu ya. Nah, itu terkonsentrasi. Oke, lalu ada yang tiga bersela atau flighting ya. Jadi artinya memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti oleh periode tanpa iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua, bersela berguna bila dana terbatas. Ya, contohnya seperti ini ya. Kalau bersela misalnya hanya ada simbol ya, ada simbol tunggu tanggal sekian. Nah, nanti tanggal sekian kamu bikin iklan lagi nih. Artinya apa tuh simbol itu? Banyak ya. Contohnya misalkan saya pernah lihat nih di wilayah Cimahi itu ada simbol apa, ternyata itu iklan real estate. Nah, seperti itu ya, itu contohnya. Oke, lalu yang keempat berdenyut atau pulsing ya. Jadi iklan berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara periodik oleh gelombang ya, gelombang kegiatan yang lebih berat gitu ya. Jadi iklannya ini berkelanjutan ya. Contohnya iklan apa, misalnya Unilever melakukan
bakti sosial, lalu nanti bersambung lagi ya besoknya gitu, lalu ada bersambung lagi ya minggu depannya. Nah seperti itu berkelanjutan ya. Ya, ini adalah pola penentuan waktu iklan. Silahkan Anda pelajari ya. Lalu selanjutnya bentuk komunikasi massa ya, ada promosi penjualan ya. Jadi promosi penjualan itu atau sales promotion merupakan bahan inti dalam kampanye pemasaran yang terdiri dari koleksi alat insentif sebagian besar jangka pendek ya, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan ya. Contohnya promosi penjualan seperti ini ya. Misalnya kita mau beli pizza nih ya, pizza hanya dengan 80.000 hari ini aja Anda dapat mendapatkan 2 pizza. Nah seperti itu adalah jenis promosi, karena sebenarnya kalau misalnya kita beli 2 pizza itu harganya adalah 140.000. Nah contoh seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengetahui ya, untuk promosi ini kita menggunakan alat apa aja sih kepada konsumen kita ya. Jadi banyak ya, nanti coba dibaca ya. Tapi intinya ada contohnya, ada sampel, lalu ada kupon atau voucher gitu ya. Lalu misalkan penawaran pengembalian dana tunai seperti itu ya, misalkan cashback. Nah bisa beli handphone gitu ya, kita dapat cashback misal 200.000. Nah seperti itu ya. Lalu ada contohnya, ada hadiahnya, beli 1 deterjen dapat 1 buah piring atau 1 buah gelas, nah dan lain-lain banyak ya. Oke, untuk alat promosi dagang utama ya, kita bisa memberikan contohnya ya, penurunan harga yang difaktur berapa ya, tapi nanti kita sebutkan harga resmi itu berapa ya. Lalu ada insentif ya, contohnya misalkan kalau misalkan bisa menjual lebih dari berapa piece ya, bisa mendapatkan gratis 1 piece atau apa gitu itu ya, atau dapat barang gratis ya, seperti tadi beli deterjen gratis gelas atau piring seperti itu. Selanjutnya itu merupakan contoh promosi penjualan. Kita sering ya pada saat kita jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke mall atau pusat perbelanjaan ya, kita sering melihat banyak promosi, maupun via media massa pun juga banyak ya. Ini salah satu contohnya promosi penjualan yang dilakukan oleh Yamaha dan Giant. Komunikasi massa selanjutnya adalah acara dan pengalaman. Oke ya, event dan experience. Oke, jadi pertemuan setiap hari dengan merek dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek ya. Nah, lalu di sini kita sudah mempelajari kemarin masalah atmosfer toko ya. Jadi atmosfer itu adalah lingkungan yang terkemas istilahnya ya, yang menciptakan atau memperkuat posisi menuju pembelian produk. Selanjutnya kita ingin tahu apa sih tujuan kita melakukan event atau melakukan suatu acara ya. Yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran dan gaya hidup seseorang. Nah biasanya kita kalau misalkan pameran mobil cocok di mana, misalnya di mall seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Yang tiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci ya. Yang keempat, memperkuat citra corporate ya, corporate berarti perusahaan. Dan yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, apa tujuannya? Yaitu mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang ketujuh, menghibur klien kunci, maksud klien kunci itu konsumen ya, atau memberi penghargaan kepada karyawan kunci ya, maksudnya karyawannya ya. Yang kedelapan, menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Itu tujuan dari kita melakukan event, contohnya pameran di mall, kita ikut exhibition ya, misalkan di Jakarta, misalnya Jakarta Convention Hall, di Kemayoran seperti itu.
Selanjutnya mengenai keputusan pemberian sponsor utama. Kita sering lihat ya, misalkan di depan Unjani itu ya, ada Jarum Super, ada apa? Ternyata dia mensponsori acara yang ada di Unjani ya. Itu berarti si PT Jarum itu dia memberikan sponsorship kepada Unjani. Oke, keputusan pemberian sponsor utama ini yang pertama ya, kita harus lihat dari memilih acara. Oke ya. Nah, itu terdiri lagi ada tujuan pemasarannya apa, strateginya gimana, pasar sasaran gimana, dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, merancang program pemberian sponsor ya. Yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor. Oke, jadi kita lagi nih ya, misalkan kita adalah orang dari PT Jarum Super gitu ya. Nah, kita tuh sudah memberikan dana ibaratnya buat apa? Buat Unjani nih ya. Unjani untuk mengadakan suatu event di misalkan GSK seperti itu ya. Nah, kita lihat setelah event tersebut ya, kita kan telah memberikan sponsorship nih kepada Unjani ya, kepada BEM terutama gitu ya. Kita lihat nih, kita ukur kira-kira sponsorship kita ini efektif atau enggak gitu ya. Nah, kita di situ harus apa? Harus melakukan riset kualitatif maupun kuantitatif ya. Lalu penelusuran langsung promosi yang berhubungan dengan pemberian sponsor dan lain-lain ya. Oke, lalu yang terakhir adalah menciptakan pengalaman. Maksudnya pengalaman itu gimana? Jadi si konsumen itu dengan adanya event kita itu membuat konsumen itu merasa terkesan, sehingga muncullah suatu experience atau pengalaman yang ada di dalam pikiran konsumen. Seperti itu ya. Oke, kita lihat di samping adalah itu salah satu contoh event atau acara di bidang marketing ya. Contohnya, ini udah lama ya, contohnya Denko melakukan event, pameran, atau melakukan acara-acara tertentu ya. Lalu misalkan Walls ya, dengan pedal popnya ya, lalu majalah Bobo, atau mungkin otomotif ya, seperti itu juga banyak eventnya ya. Oke, lalu selanjutnya mengenai pemasaran pengalaman ya. Jadi pemasaran pengalaman ini tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik ya. Jadi di sini pemasar atau perusahaan ya dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan melalui yang pertama adalah komunikasinya. Yang kedua, identitas visual ya. Visual berarti cara melihat, dan verbal berarti misalkan kita ngomongnya ya, lalu secara tulisannya, nah itu verbal ya. Lalu yang ketiga, kehadiran produk. Yang keempat, penetapan merek bersama atau co-branding ya, contohnya Sony dengan Ericsson ya, jadi co-brandingnya jadi Sony Ericsson seperti itu ya. Lalu lingkungannya, yang keenam situs webnya ya, dan media elektronik, dan yang ketujuh adalah orangnya. Oke, gambar yang kita lihat ini adalah bagaimana sebuah perusahaan ini memberikan experience kepada konsumennya. Contohnya di sini ada Magnum. Tahu Magnum ya? Magnum adalah produk es krim dari Walls ya. Jadi di Jakarta tuh dulu ada cafe yang namanya Magnum Cafe. Jadi intinya apa sih? Perusahaan itu ingin memberikan pengalaman kepada konsumen ya, bahwa kita sambil nongkrong atau sambil kongko dengan teman-teman ya, kita bisa sambil mengkonsumsi es krim Magnum ya, makanya dibentuklah Magnum Cafe seperti itu ya. Nah, experience-nya apa? Oh, ternyata experience-nya ya seperti kita lihat ya, bahwa tempatnya cozy, tempatnya juga enak buat ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman gitu ya. Lalu ya makanannya mungkin es krimnya cukup enak seperti itu ya. Itulah yang dialami oleh si konsumen. Oke, lalu bentuk komunikasi massa selanjutnya adalah hubungan masyarakat atau lebih kita kenal dengan humas. Oke ya. Jadi perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan penyalur, tetapi juga dengan masyarakat ya. Jadi kita nggak hanya berpikir secara bisnis aja, ngambil laba aja, tapi kita punya tanggung jawab sosial kepada siapa? Kepada masyarakat sekitar kita ya. Oke, jadi masyarakat atau publik adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oke ya. Jadi kalau hubungan masyarakat itu apa? Hubungan masyarakat atau humas itu meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Nah, kalau Unjani ngapain nih? Nah, kalau universitas ya, terutama Unjani, dia melakukan pengabdian
masyarakat atau Pengmas, gitu ya. Nah, buat apa? Kita selama ini sudah ibaratnya berterima kasih ya, kita diizinkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di Unjani. Nah, kita berterima kasih pada masyarakat dengan cara apa ya, terutama kegiatan CSR ya. Nah, bisa juga arahnya ke hubungan masyarakat. Demi apa? Demi menjaga nama baik Unjani itu sendiri. Oke, slide selanjutnya ini masih sama ya, ibaratnya masih berhubungan dengan humas. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh Apple ya, yang dimiliki oleh Steve Jobs ya. Dia memberikan edukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk Apple ya, sekaligus juga mempromosikan seperti itu ya. Lalu Xiaomi juga sama. Selanjutnya adalah memasarkan hubungan masyarakat. Buat apa sih kita harus melakukan humas ya? Yang pertama, meluncurkan produk baru contohnya ya, lalu mereposisi produk yang dewasa atau matang ya, lalu mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, lalu apalagi mempertahankan produk yang menghadapi masalah pelik ya, lalu membangun citra korporat dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produknya. Oke, masih berhubungan dengan humas ya. Di sini ada beberapa alat utama dalam pemasaran humas ya. Ada publikasi, ada acara, pemberian sponsor, berita, kita melakukan pidato kepada masyarakat ya, kegiatan layanan masyarakat dan juga media identitas. Oke, pengertiannya silakan dibaca ya. Demikian video penjelasan tentang komunikasi massa untuk mata kuliah strategi pemasaran kita hari ini. Selanjutnya silahkan Anda simak dan pelajari lagi mengenai mata kuliah strategi pemasaran untuk komunikasi pribadi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan selamat malam semua.